boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Oke Bang Haris, sebentar lagi kan kasus Munir ini katanya ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, yang saya baca ya di media sosial. Apa karena kurangnya bukti, kenapa berlarut-larut gitu Bang? Kenapa berlarut-larut? Iya. Karena kasus Munir ini kalau diungkap, dibawa ke persidangan, dia akan mengungkap jejaring kekuasaan yang yang berperangai jahat, yang mengakibatkan Munir meninggal. Tapi sebetulnya Munir meninggal itu atau membunuh Munir itu juga bagian dari upaya untuk melindungi rencana-rencana jahat mereka. Bakal naik lagi ke persidangan nggak kira-kira kasus ini? Begini, kasus Munir itu sebetulnya terjadi kan sebelum di sekitaran ya, dalam konteks mau pemilu 2004. Ya. Waktu itu Megawati yang berkuasa. Jadi sebetulnya Megawati itu harusnya berkepentingan untuk mengungkap kasus ini. Waktu itu di masa-masa pemilu, yang mana kemudian akhirnya yang menang adalah SBY. Nah, oleh SBY dilakukanlah tim pencari fakta TPF. Dengan TPF itu kemudian diungkaplah sebenarnya seperti apa pembunuhan terhadap Munir. Nah, hasil dari TPF digunakan untuk melakukan proses hukum, tidak melalui Komnas HAM, tetapi melalui polisi. Artinya dia masuk dalam satu pendekatan proses pidana umum. Dengan proses tersebut yang berujung di pengadilan, dibawalah sejumlah nama. Itu. Nah, sekarang saya ingetin lagi, tadi beberapa detik lalu saya bilang bahwa yang dibawa ke pengadilan kasus yang menggunakan bahan dari TPF, tim pencari fakta. Nah, dalam laporan tersebut disebutkanlah berbagai institusi, orang yang berkontribusi, saya pakai bahasanya gitu ya, berkontribusi pada meninggalnya Munir. Yang paling tinggi dalam jabatan formal pemerintahan, yang paling tinggi yang dibawa ke pengadilan itu adalah Muhdi Purwopranjono. Tidak ada pun satu bukti yang mengatakan bahwa saya terlibat di dalam kasus Munir ini. Dia salah satu deputi di Badan Intelijen Negara. Karena memang menurut laporan hasil TPF Munir, pembunuhan Munir itu adalah operasi intelijen. Nah, karena memang menggunakan fasilitas-fasilitas intelijen, misalnya agen itu sebenarnya kalau dalam bahasa intelijen itu artinya Intel gitu. prajurit-prajuritnya ya, atau perwira-perwiranya intelijen gitu. Nah, itu ada sejumlah operasi yang menargetkan Munir untuk mati gitu. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah apakah semua yang tersebut di dalam laporan dibawa ke pengadilan? Ternyata tidak. Ada sejumlah nama, jabatan atau pejabat yang belum dibawa ke pengadilan. Itu satu hal. Tapi kita lihat dulu dari yang dibawa ke pengadilan. Dari yang dibawa ke pengadilan itu beberapa misalnya kayak Muhdi, pengadilan itu kan nggak cuma di PN, tetapi juga sampai akhirnya mereka banding kasasi, itu akhirnya dia lolos, nggak bebas dari hukuman. Nah, ada yang dihukum Polikarpus. Nah, dihukum tetapi menikmati fasilitas potongan
Ya potongan-potongan itu kalau di penjara kan dapat potongan banyak tuh. Sampai akhirnya lolos berapa tahun lalu. Nah, yang menariknya lagi di luar dari proses hukum, Ya. banyak orang yang menjadi saksi di kasus Munir, saksi resmi fakta itu, Ya. ketika sudah keluar nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian dia meninggal juga. Gitu. Apakah itu dibunuh? Apakah itu memang sudah ada sakit atau ada peristiwa yang mengakibatkan kematian secara alamiah? Perlu ada tim pencari fakta baru. Tapi faktanya seperti itu. Nah, bisa dikatakan hari ini sejumlah saksi-saksi kunci sudah tidak hidup lagi. Jadi beberapa nama yang di laporan TPF itu yang belum pernah dibawa ke pengadilan, ya nanti akan mengalami situasi bahwa saksi-saksinya udah pada nggak ada. Tetapi untungnya kita sudah punya berkas-berkasnya, Oke. keterangan dari saksi-saksi itu. Artinya TPF itu sudah punya juga. Dan laporan TPF kan sudah dikasih ke polisi, ke kejaksaan. Bahkan waktu TPF itu menyerahkan ke Presiden SBY, SBY mengajak sejumlah pejabat untuk menerima. Artinya laporan itu sudah menjadi dokumen-dokumen resmi di institusi-institusi tersebut. Nah, pernah dulu berapa tahun lalu sejumlah lembaga seperti LBH Jakarta, Kontras, itu meminta laporan tim pencari fakta itu untuk dibuka kepada pemerintah. Kan TPF itu yang bikin pemerintah, jadi diminta ke pemerintah. Di Kepresnya dibilang bahwa laporan TPF itu adalah laporan publik. Nah, ketika diminta, pemerintah itu bingung, malah membelah diri. Itu pemerintahan yang dulu, yang sekarang nggak ngerti. Ya, pemerintahan yang dulu sama yang sekarang ya sama. Pemerintahan yang sekarang adalah penerus. Teori negaranya begitu dari pemerintahan yang lama. Bahwa rezim politiknya beda, dulu mereka musuhan, ya itu kalian lah selesaiin masalah itu di warung kopi lah, ya kan? Jangan masyarakat dibingungin sama soal-soal begitu. Jadi sampai sekarang pemerintah tidak pernah membuka laporan tersebut supaya masyarakat tahu siapa lagi sih yang belum diselesaikan, yang belum pernah dibawa ke pengadilan, ya kan? Kita kan udah tahu tuh yang dibawa ke pengadilan karena pengadilan kan terbuka untuk umum, Ya. artinya publik tahu, diberitakan oleh media. Benar. Nah, sekarang ada lagi yang belum dibawa diselesaikan. Apakah di atasnya Muhdi Pranjono masih ada orang lagi? Ya. Apakah misalnya pejabat yang berkuasa di bandara yang mengakibatkan 40 lebih kamera mati ketika Munir berangkat itu Ya. juga bukannya harus diminta pertanggungjawaban juga, Benar. betul kan? Betul. Nah, jawaban itu semua ada di laporan TPF. Oke. Laporan TPF itu sih bisa Anda baca di Google juga ada. Ya. Nah, Tetapi kita pengen minta pemerintah yang berkuasa mengumumkan secara resmi dong. Nih yang sisa apa lagi nih? Kan laporannya misalnya bilang segini. Ya. Yang dibawa ke pengadilan ini. Berarti yang ini belum kan? ya. Nah, jadi pemerintah umumin dong siapa yang belum Secara transparan. secara transparan dan apa rencananya terhadap misalnya yang sisa ini gitu. Dan kenapa nggak dibawa-bawa begitu. Balik lagi ke sosok Munir nih. Emangnya apa sih yang dia perjuangin, seberapa bahaya waktu itu Munir? Kalau Munir bisa dibilang. itu memperjuangkan konstitusi dan Pancasila. Kenapa saya bilang dia memperjuangkan Pancasila dan konstitusi? Dia bela orang yang jadi korban kekerasan. Kekerasan di negeri ini menurut Undang-Undang Dasar 45 dilarang. Dia bela Marsinah, dia bela banyak buruh di Jawa Timur, petani. Munir itu bela korban-korban Tanjung Priuk tahun 94, bela kasus Talang Sari 89, dia advokasi, dia ungkap soal bagaimana penculikan dan penghilangan aktivis. Banyak ini yang dia kerjakan. Kenapa dia urusin kasus-kasus pelanggaran HAM atau kekerasan itu semua? Karena menurut Munir, saya pernah diskusi terus sama dia dulu waktu masih dia hidup dan kita masih sering ketemu dengan teman-teman banyak, ya menurut dia ya itu kan hal-hal yang mengganggu konstitusi, mengganggu jati diri atau ideologi bangsa. Misalnya satu, ketuhanan yang Maha Esa.
emang Tuhan ngizinin kita menggal kepala orang, ngilangin orang, kalau orangnya baik apa, nggak ada kan? Tidak. Nggak ada. Tidak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya itu udah jelas lah, ya kan? Ya. Kamu baca butir-butir Pancasila tuh, di butir sila kedua lebih detail lagi, nggak ada yang bilang bahwa kita boleh ngilangin orang, itu nggak ada, ya kan? Benar. Munir menjaga persatuan Indonesia, iya, ya kan? Kalau orang jadi korban kekerasan militer, ya menjadi korban korupsi Orde Baru, Oke. apakah orang nanti bukankah orang itu nanti malah sebel dengan si pemimpin, menciptakan perpecahan, ya kan? Ya. Sila keberapa lagi? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Emang adil orang kayak Marsinah gitu? Enggak dong. Nah, jadi Munir itu dia adalah representasi dari Pancasila, ya kan? Munir representasi dari Pancasila. Nah, dan dia bukan pidato. Dia bukan pidato Pancasila, dia mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Itu pernah ditulis tuh oleh Bapak Profesor Motar Pabotinggi, yang dia mengatakan bahwa Munir ini representasi Pancasila. Setidaknya dia merepresentasikan 3 sila dalam Pancasila. Nah, jadi kalau dianggap Munir ini membahayakan, dia bukan membahayakan bangsa. Dia tidak membahayakan ideologi bangsa. Dia membahayakan para penjahat. Nah, jadi kalau lihat dari kasus-kasus yang Munir tangani itu, ya kan? Ya. Kalau diungkap, ada penjahat-penjahat yang mengumpet di balik jabatan kekuasaan. Gitu. Nah, kemudian dengan kekuasaannya itulah, ya, baik jabatannya, institusinya, perintah-perintahnya, uangnya, dia pakailah untuk membunuh Munir itu. Oke. Bang Haris kan kenal Munir ini secara pribadi ya. Dari Bang Haris sendiri, apa sih cerita dari Munir yang paling Bang Haris kenang dan paling hargai gitu? Munir, Ya. simple but meaningful. Simple but meaningful. Dia orangnya simple. Jadi hal yang susah, saya banyak belajar dari dia secara tidak langsung. Dan saya menemukan jawabannya ketika saya pernah disuruh ngumpulin buku apa namanya. Jadi dulu waktu dia masih hidup, beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia manggil saya untuk ngerjain dia bilang, kamu kumpulin gitu tulisan-tulisanku untuk dijadiin buku, katanya gitu. Nah, jadi saya dapat akses ke tempat-tempat di mana tulisannya ada. Salah satunya perpusnya dia. Di kamarnya dia di Tebet lah. Dia tinggal di salah satu kantor, namanya kantor Voice of Human Rights, VHR. Nah, waktu saya bongkar-bongkar perpusnya itu, saya ketemu satu buku yang saya senyum-senyum, terus saya tanya sama dia pada hari kemudian. Jadi buku itu adalah buku Cara Dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, terus saya tanya sama dia, kita panggil dia Ca, ini ada buku. Dia bilang, iya itu buku bagus dan menarik. Jadi dia sendiri baca buku itu, karena menurut dia Zainuddin MZ itu bisa membuat hal yang susah terdengar mudah dan dipahami orang. Nah, Munir ini gini, besar dari satu lingkungan keturunan Arab di Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu kan straight to the point, belak-belakan. Nah, Munir itu selalu seperti itu, ngobrol sama teman maupun di forum yang resmi pun dia seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang saya banyak belajar dari dia. Jadi cara berkomunikasi untuk hal yang penting, bagaimana hati-hati, straight to the point, esensinya dapat, tapi juga tersampaikan. Itu satu. Yang kedua, Munir ini smart dan berani, pinter dan berani. Jadi kalau di dalam ajaran agama yang saya pelajari gitu kan, pinter itu bagus, berani bagus. Berani aja kalau nggak pinter ya nggak sedap lah. Tapi kalau pinter aja juga nggak berani, ya banyak
yang jadi Muna nanti. Nah, Munir itu menunjukkan kombinasi itu, ya kan? Jadi dia juga belajar dari banyak orang. Ya, kehidupan ini kan sebenarnya kan saling belajar gitu ya. Tapi dia ketemu, dia punya skill tadi itu dan dia juga punya sikap, punya pemahaman, dia tuh punya pengalaman yang kemudian itu dia makin menunjukkan dengan segala kelengkapan yang saya sebutkan itu digunakan untuk situasi-situasi yang sangat tepat. Saya yakin betul dia, insya Allah dia orang yang contoh yang baik lah bukan buat orang di sekitarnya dia, tapi buat orang kayak kamu dan anak-anak muda ke depan.